Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, marilah kita membaca firman dari kitab Ayub pasal 4 ayat 8 dan 9. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tidak terselami, serta keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Saudara dan saudaraku yang kekasih, ketika Allah mengizinkan untuk Ayub dicobai oleh iblis, maka yang terjadi kemudian adalah kehidupan Ayub hancur berantakan. Ia mengalami suatu penderitaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Bagi engkau dan saya yang sudah mengerti alur dari kisah Ayub ini, yang pada akhirnya Ayub akan dipulihkan oleh Allah, mungkin ada suatu yang lepas dari perhatian kita, di mana Ayub menjalani pencobaan ini dengan tanpa mengetahui bagaimana akhir dari kisahnya nanti. Pandangan matanya bukan hanya suram, melainkan gelap gulita. Ia tidak dapat melihat apapun yang akan bisa menolongnya keluar dari kepahitan. Meskipun kualitas Ayub telah diakui oleh Allah sebagai seorang yang saleh, yang takut akan Allah, dan yang sepanjang hidupnya senantiasa menjauhi kejahatan, namun dalam kepahitan Ayub tetaplah sebagaimana manusia pada umumnya. Ia bisa menjadi lelah, ia dapat kemudian menjadi jengkel, hilang kesabaran, dan bahkan diambang keputusasaan. Ini bisa kita lihat dari keluh kesahnya kepada Allah, di mana ia mengutuki hari kelahirannya. Ia menganggap hidupnya tiada guna. Bahkan Ayub sampai pada suatu titik di mana harapannya redup dan ingin mati saja. Saudaraku, adalah manusiawi ketika seseorang yang dilanda kepahitan, ia kemudian tidak bisa berdiam diri kepada Allah. Sebagaimana Ayub, orang bisa saja menjadi jengkel kepada Allah, menjadi lelah dan menuduh Allah tidak setia. Ini juga yang dialami Ayub. Ia datang kepada Allah menumpahkan segala kekesalan hatinya, dan Allah tidak mengutuki dia. Allah tidak menyalahkan Ayub yang telah menjadi tidak sabar. Allah mengerti sisi manusiawi dari seorang Ayub dan berkenan mendengarkan keluh kesahnya. Lalu apa yang Allah kerjakan bagi Ayub? Allah tidak membiarkan Ayub sendirian memikul penderitaannya, melainkan ia mengutus seorang sahabat yang baik hati untuk menghiburnya, yaitu Elifas. Elifas memberi nasihat yang sangat baik kepada Ayub, agar Ayub tidak kehilangan arah, agar Ayub tetap teguh di dalam iman dan pengharapannya akan kemurahan Allah. Sebagaimana di dalam nas kita, Elifas mengatakan, "Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tidak terselami, serta keajaiban yang tak terbilang jumlahnya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam hidup kita. Di saat kekelaman melanda, hati dan jiwa kita menjadi gundah gulana.
maka tentu boleh kita berkeluh kesah kepada Allah. Kita dapat saja melepaskan kekesalan kita kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana Ayub, kita jangan kehilangan pengharapan akan kebaikan Allah. Allah tetaplah Allah yang baik. Allah tetaplah Allah yang siap sedia untuk menolong kita dengan caranya yang tidak terduga, dengan caranya yang ajaib. Bahkan sesungguhnya Allah mengirimkan sahabat yang baik hati. Sebagaimana Elifas, itu adalah sang putra Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah sahabat orang beriman. Ia adalah teman yang baik di dalam suka dan duka. Ia menguatkan, ia sedia bagi kita penghiburan. Sebagaimana sahabat-sahabat Ayub, Yesus peduli kepada kita dan ia akan memberi kita jalan untuk kita beroleh pertolongan. Dan kita boleh tampil sebagai pemenang di dalam pergumulan kita yang paling pahit sekalipun. Yesus adalah solusi. Tetaplah beriman kepadanya. Doa-doamu akan didengarkan jika engkau memanjatkannya dengan imanmu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.